wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mujiati dari Universitas Negeri Makassar, Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan memaparkan asesmen dalam BK. Asesmen dalam BK sendiri yaitu ada angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, dan inventory. Nah, di sini saya akan memaparkan dulu angket. Nah, kita simak videonya teman-teman. Adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Angket adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Secara umum, isi dari angket ada 3, yaitu pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang pendapat, pertanyaan tentang persepsi diri. Tujuan angket tersendiri yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara acak. Manfaat angket yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain, bahan pembuatan evaluasi program, dan untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Jenis-jenis angket yaitu subjek, ada 2, angket langsung dan tidak langsung. Struktur, angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Jenis pertanyaannya ada 3, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan pertanyaan bisa terbuka dan tertutup. Bentuk jawabannya yaitu ada jawaban tabuler, jawaban berskala, jawaban dengan cek, dan jawaban berkategori. Bagaimana sih cara merancang angket? Nah, cara merancang angket yaitu menentukan informasi, menentukan jenis angket dan metode administrasinya, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan, menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan, memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan, menentukan urutan pertanyaan, menentukan karakteristik fisik angket, dan uji kembali langkah 1 sampai 7 dan evaluasi, dan lakukan uji awal atas angket dan evaluasikan. Nah, langkah-langkah angket yaitu tahap persiapan, yang dimana penetapan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan predikator, dan penyusunan pertanyaan. Tahap pelaksanaan yaitu mempersingkat angket, menetapkan kapan angket akan disebarkan, merangkap hasil angket, dan tahap analisis hasil, yang dimana pengelompokan variabel, penyekoran jawaban, dan menghasilkan persentase, kesimpulan, dan penginterpretasian, dan bentuk file. Skala pengukuran angket yaitu skala Likert, skala Goodman, skala rating, skala semantik diferensial. Pian angket. Yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Dan kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Dan dengan angket, responden dapat lebih leluasa menjawabnya sesuai waktu dan kesempatan mereka. Dan angket tersendiri ini juga bisa kita membuat Google Form dan kita bisa sebarkan di seluruh siswa. Wawancara adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancaranya. Terus menurut Lexi Jemoleong mengatakan bahwa wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face to face untuk memperoleh informasi secara lisan dan tulisan, mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Tujuan wawancara yaitu secara umum tujuan wawancara adalah memperoleh informasi
yang akurat dari narasumber yang menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada narasumber. Beberapa ragam wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, yang dimana wawancara terstruktur lebih mirip dengan kuesioner. Hanya saja responden tidak menuliskan jawabannya sendiri. Pertanyaan juga relatif sedikit dan yang didapat juga relatif pendek. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yang dimana dalam wawancara kualitatif, wawancara terstruktur mengacu pada jenis pertanyaan, yang dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya umum dan jumlahnya minimal. Yang terakhir, wawancara semi terstruktur, yang dimana yang biasanya bersifat kuantitatif. Wawancara ini terdiri batang pertanyaan yang dapat direspon secara bebas, kemudian diikuti dengan pertanyaan lanjutan dan probe berdasarkan rencana pertanyaan atau jawaban yang muncul dari tanggapan peserta. Nah, kelebihan wawancara yaitu respon tinggi, informasi nonverbal, pertanyaan spontan, observasi secara tak langsung, interaktif. Dan kekurangan dari wawancara tersebut yaitu waktu yang diperlukan, informan yang bersedia di wawancara. Pengertian observasi. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Hal ini berarti menangkap informasi mengenai gambaran menyeluruh dan detail yang signifikan. Tujuan observasi yaitu untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Fungsi observasi yaitu memerifikasi tentang perilaku yang dilaporkan, memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkap oleh alat lain. Manfaat observasi. Manfaat dari observasi adalah sebagai peneliti kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti juga menemui hal-hal baru dalam penelitiannya, tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan. Hasil penelitian dari observasi biasanya deskriptif, sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti, mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara, dan memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamat menjadi bagian untuk memahami fenomena. Nah, jenis-jenis observasi yaitu yang pertama, observasi sistematik yang menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu. Observasi partisipan yaitu umumnya observasi partisipan dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Sedangkan observasi non-partisipan adalah metode observasi di mana observasi tidak ambil bagian dalam kehidupan observasi formal, yaitu ciri dari observasi formal mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol dan biasanya untuk peneliti. Sedangkan observasi informal yaitu sering disebut juga naturalistic observation. Nah, menurut peranan observer dibagi menjadi observasi partisipan dan non-partisipan. Nah, bagaimana sih cara merancang observasi? Nah, cara merancang observasi yaitu yang pertama, menyusun pedoman pengamatan, pelaksanaan pengamatan, dan analisis hasil pengamatan.
Nah, penyusunan pedoman pengamatan yaitu sebelum melakukan pengamatan, konselor perlu merancang pedomannya agar proses pengamatan tetap terarah dan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, langkah-langkah penyusunannya yaitu menetapkan tujuan pengamatan dan menetapkan bentuk format pencatat hasil yang pengamatan sesuai tujuan. Kedua, pelaksanaan pengamatan. Pada saat konselor melakukan pengamatan, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu menetapkan peserta didik yang akan diamati sesuai tujuan, menetapkan jadwal tempat pengamatan, menetapkan jumlah peserta didik yang akan diamati, menetapkan jumlah konselor yang akan berfungsi sebagai pengamat, mempersiapkan format pencatat hasil dan alat rekam gambar sesuai kebutuhan, mengambil posisi yang tidak diketahui subjek pengamatan sehingga kehadiran pengamat tidak menarik perhatian objek, kemudian melaksanakan pengamatan. Selama proses pengamatan, konselor harus melakukan pemusatan perhatian pada situasi dan tingkah laku yang diamati. Setiap pengamat harus mencatat segera dan cermat dan peneliti setiap tingkah laku dan situasi yang terjadi. Saat tingkah laku muncul seperti apa adanya. Pada format pencatat hasil, pengamatan yang sudah disiapkan atau melakukan rekaman tanpa diketahui peserta didik yang diamati. Dan analisis hasil pengamatan, yaitu hasil pencatatan atau rekaman proses pengamatan yang dilakukan oleh setiap pengamat dikumpulkan. Setiap pengamat melakukan peskoran dan membuat deskripsi hasil pengamatannya. Hasil pencatatan atau rekaman seluruh pengamatan peserta didik diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan pokok-pokok tingkah laku yang diamati dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Ini dilakukan dalam tim pengamatan dan kemudian secara bersama-sama melakukan analisis dan sintesis hasil pengamatan dan menarik kesimpulan sehingga memperkecil kemungkinan terjadi bias hasil dan menjaga objektivitas hasil pengamatan. Alat pencatat observasi yaitu catatan anekdot merupakan alat pencatat pengamatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku atau ucapan yang didengar dari individu atau kelompok yang diamati pada suatu konteks kejadian dalam situasi seperti apa adanya. Nah, kedua, skala penilaian merupakan metode mengandung penilaian dari pengamatan terhadap orang yang diamati. Format skala penilaian ini ada 3, yaitu titik gradasi yang dimana pada garis dengan menyajikan rangkaian deskripsi singkat di bawah garisnya. Kedua, penilaian grafis merupakan format skala yang menggunakan suatu garis kontinum di mana titik gradasi ditunjukkan pada garis yang menyajikan rangkaian deskripsi singkat di bawah garisnya. Dan yang terakhir, daftar cek yang berisi aspek-aspek yang mungkin terdapat pada situasi, tingkah laku, maupun kegiatan peserta didik yang menjadi pusat perhatian. Kelebihan observasi yaitu kelebihan teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting, metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Menurut Webb dan dengan kawan-kawan mengatakan bahwa observasi dapat dilakukan secara tersamar dengan banyak setting dan tipe perilaku. Nah, kelemahan observasi di sini yaitu metode observasi lebih mengarah pada persoalan validitasnya. Karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya berdasarkan pada persepsi atau kesan tersendiri. Masalah objektivitas dan terlalu bersandar pada artikulasi perorangan dan apabila observasi dilakukan pada bidang cakupannya luas mengakibatkan peneralisasi menjadi tidak tepat dan objektif. Apa itu sosiometri?
Sesiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan interpersonal yang kompleks yang diselidiki melalui metode status sosial masing-masing anggota kelompok. Menurut pandangan pribadi anggota yang lain dalam kelompok, status sosial ini tercermin dalam diterima atau tidak diterima oleh anggota-anggota kelompok. Tujuan teknik sesiometri yaitu mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengidentifikasikan kualitas tertentu dan mendeteksi perilaku sosial yang inkonkret sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan yang lainnya. Ada dua jenis pengukuran sesiometri, yaitu kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam setting tertentu. Misalnya, teman yang diinginkan sebagai partner diskusi, teman yang diinginkan saat berkreasi. Dan kuesioner yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi yang lainnya. Nah, langkah-langkah penyusunan sesiometri ada dua, yaitu menetapkan tujuan penggunaan angket sesiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan oleh guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sesiometri yang tepat dan situasi dengan tujuan yang ditetapkan. Dan kedua, menyusun angket sesiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Hal penting dalam menyusun angket adalah merumuskan pertanyaan atau pernyataannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, peranan konselor di sini yaitu perencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, pembuatan angket sesiometri, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, dan membuat suatu layanan asesmen sesiometri. Dan pelaksanaan yaitu memberikan verbal safety, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, membantu peserta didik dalam cara menceriakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Nah, fungsi konselor tersendiri yaitu melakukan pengolahan mulai dari pembuatan tabulasi, sesiogram, menghitung indeksi, pemilihan hingga melakukan analisis hasil dan melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengertian biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan ditulis oleh orang lain. Tujuan biografis yaitu menurut Eko mengatakan bahwa tujuan biografis adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup, juga mengungkapkan suatu kisah yang atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyatanya. Kegunaan biografis yaitu dalam bimbingan dan konseling, biografis dapat digunakan untuk
Yang pertama, memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya, memperoleh data mengenai individu dan lingkungan hidupnya, dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan di lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri atau yang dituliskan oleh orang lain. Nah, syarat penggunaan metode biografis ini yaitu harus ada kesiapan bahwa membuat autobiografi atau biografi akan berguna untuk membantu siswa dalam mengatasi permasalahannya atau kesulitannya. Siswa tidak boleh dipaksa untuk membuat riwayat hidup. Konselor sebaiknya memberikan beberapa petunjuk mengenai cara menulis riwayat hidup atau karangan, antara lain urutan kronologis atau pembuatan yang perlu diperhatikan, dan dalam mengadakan interpretasi mengenai karangan yang sesuai yang sudah diarahkan, konselor harus mengingat batas-batas atau kelemahan dari suatu riwayat hidup. Nah, jenis-jenis instrumen atau metode biografis yaitu yang pertama, biografi, autobiografi, buku harian, kenangan-kenangan masa muda. Nah, tahap analisis biografi yaitu yang pertama, merangkum semua kejadian yang dianggap penting. Kedua, mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan kurang menyenangkan. Ketiga, memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku, sikap, dan hal yang lainnya. Keempat, mengetahui selisih aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Kelima, menjumlahkan aspek positif dan negatif dari masing-masing kategori. Keenam, menjumlahkan aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Ketujuh, diambil kesimpulan secara umum. Kedelapan, menghitung selisih aspek positif dan negatif per kategori. Dan yang terakhir, disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Hasil analisis biografis ditampilkan dalam profil. Nah, materi yang terakhir asesmen dalam BK yaitu inventory. Inventory merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Kelvin, inventory yaitu suatu alat untuk menilai ada atau tidak adanya suatu sikap, tingkah laku, dan minat tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Inventory juga merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, dan kepribadian. Jenis-jenis inventory ada 3. Yang pertama, personality inventories merupakan inventories yang mempersiapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang. Yang kedua, interest inventory, yaitu disusun untuk mengetahui minat seseorang dalam hal berbagai seperti jabatan, mata pelajaran, kesenangan, aktivitas, dan keistimewaan seseorang. Dan yang ketiga, attitude, yaitu disusun untuk mengukur sikap seseorang terhadap orang lain atau objek-objek kebudayaan hasil ciptaan orang-orang. Sikap boleh dianggap sebagai satu bagian dari kepribadian dan biasanya dihubungkan dengan perasaan-perasaan, emosi, serta merupakan faktor penting dalam mengantumkan reaksi-reaksi dan tingkah laku kita. ITP yaitu inventory tugas perkembangan yang dikembangkan oleh Sunario dan kawan-kawan. Dengan alat ITP, guru BK atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok.
mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disusun program bimbingan yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang secara wajar, utuh dari sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. ITP mengukur 7 tingkat perkembangan dan 11 aspek keperkembangan individu. ITP atau inventory tugas perkembangan mengukur 7 tingkat perkembangan. Yang pertama, impulsif, perlindungan diri, konformistik, sadar diri, seksama, individualistik, otonomi. 11 aspek perkembangan individu yang diungkap melalui ITP atau inventory tugas perkembangan mencakup: yang pertama, landasan hidup religius; kedua, landasan perilaku etis; ketiga, kematangan emosional; keempat, kematangan intelektual; 5, kesadaran tanggung jawab; 6, peran sosial sebagai pria ataupun wanita; ketujuh, penerimaan diri dan pengembangan; ke-8, kemandirian perilaku ekonomi; ke-9, wawasan dan persiapan karir; ke-10, kematangan hubungan dengan teman sebaya; dan yang terakhir, persiapan diri untuk pernikahan atau hidup berkeluarga. Nah, peran konselor yaitu perencanaan, yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP atau inventory tugas perkembangan sesuai jumlah peserta didik sasaran, dan membuat satuan layanan asesmen ITP atau inventory tugas perkembangan. Dan pelaksanaan yaitu memberikan verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan dalam memandu peserta didik cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengatasinya dengan benar. Dan fungsi konselor yaitu melakukan kuesioner data kuantitatif dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik berdasarkan skor yang diperoleh, menetapkan tingkat pencapaian tugas perkembangan menurut grafik 11 aspek perkembangan serta deskripsi analisis kualitatif pencapaian tahap perkembangan dan aspek perkembangan perkembangan dengan merujuk pada pedoman yang ada. Dan tindak lanjut, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, tadi video yang saya paparkan, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak videonya.